Kita kenalan dulu dengan Redis pada pertemuan hari ini. Kita pahamin dulu tentang database optimasi teknik. Nah, dalam 11 teknik di dalam optimasi database ada indexing, ada normalisasi, query optimasi, partitioning, dan caching. Oke, kita sematkan dalam project kita ini, kita melakukan dua cara, yaitu indexing dan caching. Nah, sekarang kita akan coba dulu lihat study case kita. Nah, di sini saya punya dua table, ada table transaction ya, belum diindeks dengan jumlah data 500.000 data, dan ada table transaction indexing dengan jumlah data sama 500.000 dan sudah diindeks. Diindeks dengan indexing user ID, status, dan create ad. Oke, ini sudah diindeks. Jadi apa itu indexing? Ya, gambarannya indexing itu merupakan seperti daftar isi pada sebuah buku ya. Jadi secara garis besar kita memberikan tanda tertentu di mana field yang sering dipanggil atau query yang sering dijalankan. Oke, nah optimasi yang berikutnya kita lakukan yang namanya caching. Nah, caching yang kita lakukan, kita menggunakan yang namanya Redis. Oke, apa itu Redis? Jadi Redis ini memory data stores. Jadi penyimpanan datanya menggunakan memori RAM ya, yang sangat cepat dan biasa digunakan untuk chats, message broker, dan session storage. Nah, kenapa kita pakai Redis? Kita pahamin dulu ya. Jadi, Redis ini benar-benar ringan karena disimpan di dalam RAM, bukan disk. Sehingga data yang jumlahnya besar benar-benar gampang untuk di-load-nya. Terus operasinya rata-rata memerlukan waktu sub-millisecond dan berikutnya menggunakan struktur data yang efisien seperti hash, set, list, stored set, bitmap, dan stream. Oke, kita pahamin dulu bagaimana cara pakainya. Nah, sebelumnya kita install dulu ya si Redis-nya di komputer kita. Jadi kita install dulu si Redis, selanjutnya kita buat si Redis ini masuk ke dalam project kita. Jadi di sini saya pakai packetnya Redis ya. Langsung aja install npm install Redis. Berikutnya Redisnya kita panggil, ya. Berikutnya Redisnya kita sematkan ke dalam project kita. Di sini saya punya routes ya, transaction.js di mana kita panggil si Redis di dalam ini, dan di sini saya pertama buat dulu routes untuk Redis testnya berfungsi untuk melakukan tes load si Redisnya, dan kalau kita running seperti ini, nah kita jalanin benchmark dulu. Nah ini gambaran ya, table yang belum di-indexing dan ini yang sudah di-indexing. Oke, punya waktu yang selisih lebih kurang 20% hematnya. Nah, kalau kita jalanin Redis, oke, dari 4 milidetik dia akan menjalankan 1 milidetik dengan data yang banyak.